It's not the first time he's been in a tight spot. And he didn't have any leverage. So that they have one of the devices is part of that system. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau bercerita tentang satu kasus yang gua pikir sangat menyedihkan ya. Jadi di kasus ini ada satu peristiwa kematian konyol gitu loh. Ini menimpa seorang laki-laki yang bernama John Edward Jones. Jadi dia meninggal karena hobinya sendiri. Hobinya itu caving. Jadi seperti kita tahu caving itu kan hobi yang menjelajahi gua-gua seperti itu loh. Cuman kali ini cukup ekstrim, dia memilih gua yang salah. Dia memilih gua yang sangat sempit untuk dijelajahi gitu. Jadi bagi kalian yang punya klaustrofobia, sebaiknya skip dulu kisah kali ini ya. Karena ini menyangkut hal yang berbau ruangan sempit tertutup gitu. Kisah ini menimpa seorang calon dokter. Jadi dia kan bernama John Jones itu ya. Dia adalah calon dokter yang dengan masa depan yang sangat cerah gitu. Dia menempuh kuliah kedokteran ini di Virginia. Dia mempunyai seorang istri yang cantik dan mempunyai satu anak putri yang baru berusia 1 tahun. Istrinya ini juga sedang mengandung anak keduanya. Pada saat menempuh perkuliahan ya, dia pulang kampung. Jadi pada saat itu adalah hari Thanksgiving. Kalau Thanksgiving itu kalau di kita ini kayak lebaran gitu kali ya. Jadi pada saat itu mereka pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga besar mereka. Ini terjadi pada tanggal 24 November tahun 2009. Jadi ada satu gua yang rencananya akan dieksplor oleh John Jones ini ya. Gua itu bernama Natipati. Jadi keluarga John Jones ini adalah suka ekspor tempat gituan gitu ya. Waktu mereka masih kecil bersama ayah mereka itu pernah mereka eksplor Gua Natipati ini. Dan di Gua Natipati ini ada satu celah namanya itu Bird Kennel. Itu adalah celah yang cukup berbahaya yang hanya diperbolehkan untuk orang-orang profesional aja yang lewat situ. Jadi mereka pada saat kecil itu ekspor tidak melewati itu bersama ayah mereka. Dan pada saat itu tubuh mereka juga masih pada kecil-kecil gitu ya. Jadi mereka dapat memasuki lorong-lorong sempit di gua itu dengan selamat pada saat itu. Memang Gua Natipati ini terkenal gua yang berbahaya. Sebenarnya ini sangat berbahaya karena pada tahun 2004 gua ini sempat hampir mengambil nyawa 2 orang pemuda yang pada saat itu korbannya adalah berumur 16 tahun. Cuman dalam 2 kasus ini mereka berhasil diselamatkan dengan cara ditarik katrol gitu ya, di kakinya diketali terus ditarik sama katrol gitu. Mereka berhasil selamat dari di lubang yang sempit di dalam gua itu gitu. Hingga peristiwa itu pada tahun 2006 Gua Natipati ini pun akhirnya ditutup. Tidak boleh untuk dieksplor lagi oleh umum pada saat itu. Nah, kemudian pada tahun 2009 gua ini kembali dibuka kembali. Gua nggak tahu ini keputusan berlatar belakang apa gitu ya. Karena kan udah ada pengalaman hampir merenggut nyawa orang gitu. Tapi 2009 itu dibuka kembali. Kemudian 6 bulan kemudian, tepatnya pada bulan November tahun 2009. Itulah saat Thanksgiving dan itulah saat John Jones ini pulang kampung. Kemudian mereka bercengkrama dengan keluarganya sampai akhirnya tercetus ide dari John Jones ini untuk mengulangi kesenangannya di masa kecil bersama ayah mereka, yaitu mengekspor kembali Gua Natipati. Pada tanggal 24 November tahun 2009 itu, mereka mengunjungi atau akan memulai aksinya mengekspor itu ya, banyakan gitu. Ada anggota keluarganya, ada teman-temannya, ada si Josh itu adiknya si John ini. Mereka berjumlah sekitar 9 orang. Pada saat itu yang pertama kali memasuki gua itu adalah John Jones ini ya. Kemudian rencananya akan disusul oleh adiknya yang bernama Josh.
mereka mengeksplor Nati-Pati ini pada pukul 8 malam. Itu dikarenakan cuaca atau permukaan suhu dari tanah gua itu dingin pada malam hari. Makanya mereka eksplornya malam hari. Kalau siang panas banget sampai ke dalam-dalam gitu. Nah, si John Jones pun mulai masuk ke gua itu. Set. Targetnya adalah menuju ke birth canal atau lubang kelahiran ya, lubang rahim gitu kan. Jadi kenapa digambarkan sebagai lubang rahim? Mungkin karena sempit banget gitu ya, susah gitu, makanya dinamain birth canal. Itu adalah target mereka. Masuk nih, jet si John Jones. Pertama berjalan dengan lancar ya. Itu lubang sempit banget memang, jadi kayak ulet aja, kayak ular ya, kayak ular jalannya itu. Set, sampai akhirnya si Jones ini dihadapkan pada dua pilihan jalan. Yang ke kiri adalah lubang yang belum pernah dia eksplor, yang ke kanan juga lubang yang belum pernah dia eksplor. Dua-duanya belum pernah dia eksplor. Salah satunya menuju birth canal yang direncanakan semula gitu. Nah, ternyata si John Jones ini mengambil jalur yang salah. Dia mengambil jalur sebelah kiri, jalur yang akhirnya merenggut nyawanya. Si John Jones ini mulai masuk gua itu semakin sempit, akhirnya sempit banget. Kemudian setelah itu dia baru menyadari bahwa dia sudah tidak bisa mundur lagi karena sempitnya gua itu. Hingga satu-satunya pilihan adalah maju terus. Caranya dia biar bisa lebih masuk lagi gitu ya, dia harus menghela napas kemudian menahan napasnya. Itu gunanya agar dadanya itu mengempis. Begitu mengempis, dia nanti langsung masuk ke gua itu, seperti itu. Jadi istilahnya nahan napas tapi dengan cara mengeluarkan napas gitu loh. Kalau nahan napas biasanya kan gitu kan, dada mengembung kan. Kalau ini enggak, jadi menghela napas baru ditahan gitu. Jadi dadanya ngempes gitu. Begitu dia menghela napas, terus dia langsung tahan napas, dia masuk ke gua itu. Dipaksain. Begitu sudah maju, akhirnya kan udah nggak kuat nih tahan napas, dia akhirnya narik napas lagi. Pada saat itulah dada kembali mengembung, dan pada saat itu dia semakin terhimpit karena dadanya semakin gede kan. Itulah akhirnya dia pun stuck. Dan stucknya si Jones ini pada posisi yang gak enak banget. Dia stuck pada posisi derajat kepalanya itu menghadap ke bawah kira-kira 70 derajat seperti itu. Dan dengan posisi yang seperti itu, otomatis darah semua itu mengalir deras ke bawah gitu loh. Jadi langsung berkumpul ke otak dan ke dada dari si John Jones ini. Hal itu membahayakan karena dapat menyebabkan gagal jantung. Setelah menyadari bahwa dia ini telah mengalami stuck gitu, si John ini kemudian berteriak untuk memanggil adiknya Josh yang berada di belakangnya. Pada saat itu untungnya si Josh ini mendengar ya panggilan dari kakaknya. Dia pun langsung menuju suara arah dari kakaknya ini. Hingga dia menemukan kakaknya itu sudah kakinya aja yang kelihatan, kaki sama sebagian boot sama di bawah dengkul itu yang nongol cuman gitu doang gitu. Pada saat itu Josh ini mengambil pertolongan pertama dengan cara menarik kaki dari kakaknya gitu kan. Dia tarik itu kakinya sekuat tenaga, sampai ke tarik dikit, tapi karena nggak kuat gitu ya, karena gravitasi yang ke bawah. Dan memang tubuh si Josh ini kan gede ya. Dia itu tingginya 180 cm dan beratnya itu 90 kilo gitu. Makanya ditarik dengan posisi ke bawah itu susah banget. Akhirnya begitu udah ketarik sebagian nggak kuat, akhirnya kan dilepas gitu kan. Pada saat dilepas ini, itu badan dari si John ini justru semakin masuk ke dalam gitu. Jadi kayak ditarik, terus dilepas kan, bruk
gitu. Jadi tambah nyangkut, tambah ke dalam. Kemudian Josh pun langsung berinisiatif untuk kembali ke permukaan untuk mencari bantuan. Jadi si John ini stuck di kedalaman tanah 30 meter ya. Dia sudah mengeksplor gua itu sejauh 120 meter. Dari ruang pertama pintu dia masuk itu udah 120 meter dan kedalaman 30 meter seperti itu. John ini mulai stuck di situ sekitar jam 9 malam. Pada saat itu si Josh ini berhasil mencapai keluar ya, pintu keluar dari gua Natipati. Josh ini kemudian segera mencari bantuan sampai akhirnya ada tim penyelamat datang. Tim itu mencapai lokasi gua itu sekitar 3,5 jam sejak si John ini stuck gitu loh. Tepatnya jam 12:30 malam pada saat itu. Dari tim bantuan ini yang masuk ke dalam gua untuk melihat keadaan dari si Jones ini bernama Susi Motola. Dia seorang perempuan. Dia masuk ke dalam pada saat itu melihat kondisi si John Jones ini udah parah banget dan dia heran gitu. Kok bisa John Jones nyampe tempat sesempit itu dengan ukuran badan segede itu gitu loh. Jadi ini mestinya susah banget. Si John ini kan beratnya 90 kg ya. Jadi kalau menurut si Susi ini kayaknya kurang masuk akal bisa mencapai pada titik itu gitu. Tapi si Jones ini berhasil dan tapi resikonya ya seperti inilah kejadiannya. Dia stuck, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kemudian si Susi melihat bahwa ini sangat sulit ya. Kemudian dia pun kembali ke permukaan hingga tak berapa lama kemudian tim penyelamat yang lebih besar jumlahnya 100 orang lebih datang ke lokasi untuk menolong si John ini. Mereka ini berusaha untuk menyelamatkan si John dengan cara yang pernah mereka lakukan pada tahun 2004 lampau. Yang 2 korban itu ya mereka tarik pakai tali dan dikatrol gitu pada saat itu. Tim pun terjun ke bawah melihat situasi. Sampai akhirnya mereka menyimpulkan apabila si Jones ini diikat kakinya terus ditarik pakai mesin katrol yang di atas gitu ya atau sama orang-orang yang di atas, itu posisinya tidak memungkinkan. Karena apabila dengan cara yang sama ditarik biasa gitu ya, itu bisa mematahkan kaki dari John Jones gitu. Karena posisinya itu nggak enak gitu loh. Kan kalau misalnya ditarik menurut tali gitu ya, berarti kan otomatis narik biasa gitu loh. Padahal si John ini posisinya miring, jadi seharusnya nariknya itu adalah ke atas dulu, udah ke atas, lurus, baru ditarik keluar. Kalau ditarik langsung, ini patah kakinya, celek seperti itu. Makanya akhirnya terpaksa mereka memasang pengait yang dipasangi oleh katrol di dekat kaki dari John Jones. Jadi ini kakinya mereka pasang pengait di sini, katrol di sini, kemudian tali dari atas ini lewat katrol dulu, baru diikat ke kaki John Jones gitu kan, baru nanti ditarik ke atas, terus baru gini, gitu rencana mereka. Setelah itu mereka pun memasang pengait di dekat kaki dari John Jones ini kan, set. Setelah itu katrol dipasang. Kemudian ditarik dari atas kan, ditarik set, katrolnya patah dan rusak. Sedangkan John Jones yang udah ketarik dikit semakin jatuh dan semakin dalam lagi, semakin stuck lagi seperti itu. Hingga akhirnya dicari ya sebabnya kenapa gitu. Rupanya memang permukaan dinding-dinding gua itu kurang stabil gitu loh. Jadi itu masih ada tanah liat seperti itu, bukan karang-karang semua. Makanya katrol-katrol ini kalau dipasang itu nggak bisa mantap gitu, nancep tuh nggak bisa. Itulah sebenarnya harapan terakhir untuk menolong John Jones ini. Jadi selain katrol itu nggak ada lagi cara lain. Dari titik ini saja pihak keluarga dari John Jones ini sudah pasrah, sudah merelakan John Jones ini untuk berakhir di dalam gua Natipati. Memang sebenarnya hal penyelamatan dari tim ini dilakukan hampir 1 hari penuh ya. Setelah percobaan katrol itu mereka mencoba lagi memasang katrol itu tapi tetap gak bisa karena permukaan dinding gua yang tidak mendukung.
Hingga kemudian 24 jam dari stucknya si John Jones ini, si Jones pun akhirnya tidak merespon lagi panggilan dari para tim penyelamat. Tadinya kan dia masih merespon gitu ya, kalau dipanggil ya gitu kan, bahwa dia masih hidup. Tim penyelamat ini bahkan memasangkan infus di kakinya si John Jones ini gitu. Infus terus obat penenang biar si Jones ini nggak panik seperti itu. Akan tetapi kira-kira 24 jam setelah stucknya si John, dia benar-benar tidak merespon saat dipanggil oleh tim penyelamat. Hingga akhirnya ditarik kesimpulan bahwa ternyata John Jones ini memang telah meninggal dunia yang diakibatkan oleh gagal jantung. Jadi gagal jantung ini disebabkan karena desakan darah dari atas posisi badan yang kebalik gitu loh, ngelawan gravitasi seperti itu, bisa bikin jantung ini kerja lebih berat seperti itu. Hingga itulah yang mengakibatkan dia pun mengalami gagal jantung. Sebenarnya pada saat itu pihak keluarga itu ingin mengeluarkan jasad dari John Jones ini. Akan tetapi pihak penyelamat bilang bahwa untuk menyelamatkan John Jones ini berarti resiko untuk nyawa si penyelamat ini dipertaruhkan seperti itu. Karena mereka khawatir nanti anggota mereka ada yang meninggal gara-gara menyelamatkan John Jones kan. Hingga kemudian akhirnya pihak keluarga pun mengikhlaskan jenazah John Jones untuk berada di Gua Natipati selama-lamanya. Hingga kemudian akibat peristiwa ini, pemerintah Amerika Serikat pun kemudian menutup Gua Natipati ini. Sampai bahkan di situ dibikin plakat bersama dengan fotonya John Jones itu ada di situ untuk memperingati, sekalian untuk memberi peringatan kepada yang lain bahwa gua ini harus ditutup. Bahkan gua ini kemudian disemen hingga orang benar-benar tidak bisa masuk ke dalam Natipati lagi. Kisah John Jones ini juga diangkat menjadi film layar lebar oleh sutradara yang bernama Isaac Halasima pada tahun 2016. Filmnya berjudul The Last Descent. Itulah kisah tragis dari John Edward Jones yang sungguh mengenaskan gitu, meninggalnya nggak enak banget gitu ya, konyol, kalau gue bilang konyol banget. Makanya dalam hidup ini hobi sih hobi ya, tapi segala sesuatunya lihat dulu gitu loh, jangankan hobi tapi hal lain juga lihat-lihat dulu deh, jangan terlalu beresiko gitu, akhirnya ya fatal seperti ini. Mungkin segitu dulu guys untuk kisah kali ini, semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian, thank you and see you.